Pada saat ini kita akan membahas tentang current yield obligasi. Current yield adalah yield atau imbalan hasil atau tingkat pengembalian yang dihitung berdasarkan jumlah nilai kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga terakhir obligasi di pasar. Selanjutnya, kita masuk dalam cara kerja obligasi. Pihak penerbit obligasi merilis obligasi dengan melakukan sistem lelang, peminjaman emisi, atau penerbitan khusus. Umumnya, surat utang diterbitkan saat perusahaan membutuhkan sejumlah dana untuk menjalankan proyek maupun mengembangkan usaha yang sedang berjalan baik untuk biaya operasional atau membayar utang yang ada. Yield adalah presentasi profit yang didapat atau akan didapat investor saat memutuskan membeli saham perusahaan. Yield tidak akan menunjukkan seberapa besar nominal rupiah yang akan Anda peroleh dari pembelian saham. Lebih jauh dari itu, yieldnya menampilkan seberapa besar perusahaan akan berkembang ke depannya. Saat terjun ke dunia investasi, Anda akan menemukan perusahaan-perusahaan dengan return tampak sangat tinggi, namun ternyata yieldnya rendah. Ini bukan berarti bahwa perusahaan yang beryieldnya rendah tidak bagus untuk berinvestasi, tetapi akan lebih baik jika Anda berinvestasi di perusahaan dengan yield yang lebih tinggi. Adapun cara menghitung current yield. Dividend yield adalah nilai obligasi sebuah instrumen investasi per jumlah keuntungan per lembar sahamnya. Ini merupakan perhitungan yield paling sederhana yang bisa Anda gunakan untuk membandingkan yield satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Rumus dividend yield yaitu dividend yield sama dengan nilai obligasi per keuntungan per lembar saham kali 100%. Contoh perhitungannya seperti jika Anda ingin mengetahui dividen yield PT Alfamart, pada laporan keuangan terakhir nilai obligasinya adalah Rp3.500 per lembar dan return waktunya yaitu 155 per lembar saham. Maka besar dividen yield adalah dividen yield sama dengan 155 bahagi 3.500 kali 100%. Dan hasilnya 4,43%. Dengan demikian, diketahui bahwa dividen yield adalah sebesar 4,43% untuk PT Alfamart. Anda bisa menggunakan angka ini untuk perbandingan dengan yield perusahaan-perusahaan lain yang Anda minati. Atau ada pun cara yang lain untuk menghitung current yield, yaitu formula untuk menghitung current yield adalah pendapatan dari bunga setahun dibagi harga obligasi saat ini. Atau current yield sama dengan bunga obligasi setahun atau nilai obligasi awal dibahagi nilai obligasi saat ini. Contohnya, jika nilai awal obligasi 8 juta dan bunga tahunan sebuah obligasi sebesar 6%, sementara harga obligasi saat ini adalah 10 juta, maka nilai current yield adalah 6% kali 8 juta bahagi 10 juta sama dengan 4,8%. Harga yang dibayar investor dalam membeli obligasi akan mempengaruhi presentasi current yield. Untuk obligasi yang sama bisa didapatkan hasil yang berbeda jika investor membeli dengan harga diskon atau harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada pun cara menghitung potensi keuntungan dari investasi obligasi. Pada dasarnya, investasi adalah sebuah proses meningkatkan nilai aset dengan cara menempatkan dana di instrumen tertentu. Peningkatan tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh dari proses tersebut. Berikut ini merupakan ilustrasi perhitungan potensi keuntungan dari investasi obligasi pemerintahan. Sebagai contoh, seorang investor memiliki uang sebesar 100 juta
dan berinvestasi di obligasi serif FR dengan kupon 10%. Berapakah nilai kupon yang diterima setiap 6 bulan dan berapa pula nilai current yield? Kupon adalah bunga yang dibayarkan penerbit obligasi kepada investor secara berkala. Periode waktu pembayaran kupon obligasi itu bervariasi tergantung jenisnya. Misalnya, pembayaran kupon obligasi FR dilakukan setiap 6 bulan, sedangkan kupon OR setiap 1 bulan. Dalam contoh, obligasi negara seri FR kupon dibayar 2 kali setahun setiap 6 bulan. Rumusnya adalah kupon dikalikan dengan nilai nominal. Karena dibayar 2 kali dalam 1 tahun, maka hasil perkalian antara kupon dan nilai nominal itu dibagi 2. Besaran kupon tersebut perlu dikurangi pajak penghasilan PPh sebesar 15%. Selanjutnya, capital gain. Selain dari kupon, investasi obligasi memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai capital gain dari transaksi di pasar sekunder. Sebagai contoh, investor tersebut menjual obligasi di pasar sekunder dengan harga 102%. Dengan demikian, capital gain yang berpotensi diperolehnya sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari perhitungan 100 juta kali dalam tanda kurung 102 kurang 100%. Perhitungan yang sama digunakan untuk menghitung capital loss. Selanjutnya, ada pun cara menghitung current yield obligasi dengan menggunakan Excel. Ada pun contoh soal cara menghitung current yield menggunakan Excel. Sebuah obligasi diterbitkan dengan face value 1000, jatuh tempo pada 3 tahun. Coupon rate 8% dibayarkan setiap akhir tahun dan yield to maturity diestimasikan 10% harga obligasi pada saat ini. Kita dapat lihat bersama-sama di situ sudah ada soal dan cara-cara untuk menghitung current yield obligasi menggunakan Excel. Cara menghitungnya ketika kita masuk dalam Excel, kita klik formula, lalu kita klik financial, dan kita cari PV. Ketika sudah timbul seperti yang kita lihat bersama-sama pada layar saat ini, ada rate, NIPER, PMT, FV, dan tipe. Pertama-tama kita mengisi data rate, yaitu data rate maturity atau suku bunga saat ini. Dan pada rate saat ini kita dapat menulisnya seperti soal yang telah disampaikan tadi. Kita tulis 10%. Nah, langkah selanjutnya ada NPER. NPER itu adalah total number of period the investment. Nah, kita dapat lihat bersama-sama pada soal, di situ tertera jatuh tempo 3 tahun. Nah, selanjutnya kupon rate itu dibayarkan setiap akhir tahun. Nah, berarti pembayarannya itu 1 tahun 1 kali. Jadi kita dapat tulis bersama-sama pada NPER itu 3 tahun atau 3. Nah, selanjutnya PNT atau jumlah kupon setiap pembayaran. Selanjutnya kita dapat lihat bersama-sama cara yang keempat, yaitu coupon rate kali face value, hasilnya 80. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu isi PV dengan face value obligasi atau nilai muka. Kita dapat lihat bersama-sama pada soal, dan yang tertera di situ adalah 1000. Nah, kita sudah dapat lihat bersama-sama hasilnya pada kolom kiri bawah. Jadi, nilai obligasi saat ini adalah 950,263. Selanjutnya, dalam investasi obligasi dikenal dengan istilah yield to maturity atau YTM. YTM adalah tingkat keuntungan tahun yang diperoleh investor obligasi dari kupon yang dibagikan ditambahkan dengan selisih harga apabila memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo.
Adapun rumus untuk menghitung besar nilai ITM obligasi bisa ditemui dengan mudah di berbagai buku tentang investasi dan manajemen keuangan. Namun, permasalahannya rumus tersebut mengasumsikan kita berinvestasi pada tanggal perdana atau tanggal pembagian kupon. Selanjutnya berikut ini ada langkah untuk menghitung ITM dan harga obligasi menggunakan Excel. Untuk melakukan perhitungan, yang pertama kita harus melakukan adalah melengkapi seluruh kebutuhan data profil obligasi yang diperlukan agar perhitungan bisa dilakukan. Untuk mencari tahu profil data obligasi di Indonesia ada 2 sumber website, yaitu yang bisa kita akses, yaitu KSEI dan IBPA. Selanjutnya ini merupakan contoh data obligasi KSEI, dan ini merupakan sumber data obligasi Indonesia dari IBPA. Nah, ini merupakan contoh. Setelah informasi yang dibutuhkan telah lengkap, langkah selanjutnya adalah membuat Excel untuk perhitungan harga. Selanjutnya, asumsi yang digunakan adalah investor membeli obligasi tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016. Untuk obligasi SR0050 dibeli dengan harga 105, sementara untuk obligasi Bank Pain dibeli dengan harga 95. Jika kita menggunakan Excel versi 2010 ke atas, cukup kita mengetik yield dalam tanda kurung input data. Ini merupakan contoh, hasilnya yield sebesar 9,93%. Dan contoh yang kedua, hasil yield sebesar 10,06%. Yang dimaksud dengan yield sebesar 9,93% pada FR0050 adalah apabila Anda ingin membeli obligasi pada harga 105, Anda akan mendapatkan kupon 105 per tahun dari sekarang hingga 15 Juli 2038. Dan pada saat jatuh tempo, dikembalikan 100 hingga rugi 5 dari selisih harga. Maka, keuntungan yang diterima adalah setara 9,93% per tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk obligasi Bank Pain, di mana tingkat keuntungan yang diterima adalah setara 10,06 per tahun. Dengan mengganti harga, kita bisa mendapatkan seberapa besar pengaruh harga terhadap perubahan yield obligasi. Selanjutnya, cara menghitung harga. Selain menghitung yield, Excel juga memungkinkan bagi investor untuk menghitung harga dengan memasukkan imbalan hasil yang diinginkan. Asumsinya, jika investor mau untung sekian persen, maka berapa harus harga yang dia harus tawarkan. Perhitungan di Excel dilakukan dengan menginput phrase atau data. Contohnya, sebagai contoh pada praktiknya, jika kita bekerja di institusi pengelolaan dana, mungkin rumus price yang bisa lebih sering digunakan. Sebab, perusahaan memiliki target imbal hasil yang harus dicapai sehingga perlu mengetahui beberapa yang harus mereka beli agar target tersebut bisa terpenuhi. Nah, setelah kita melihat bersama-sama cara menghitung current yield dan TM, selanjutnya ini merupakan perbedaan current yield dan TM. Current yield merupakan hasil investasi saat ini yang digunakan untuk membuat penilaian atau ukuran yang mengubah antara harga obligasi saat ini dan bunga tahunan yang dihasilkan oleh obligasi. Sedangkan ITM adalah tingkat pengembalian yang diantisipasi terkait obligasi. Jadi, hal yang mendasari dari perbedaan current yield dan ITM adalah dari sisi perhitungan risiko investasi ulang dan tingkat pengembalian atau total pengembalian investasi dan pengembalian saat ini. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan analisa obligasi.